Bentuk umum ini maksudnya kita bisa mengetahui ciri dari suatu persamaan kuadrat itu seperti apa. Jadi kalau ada soal matematika kita langsung tahu, oh ini persamaan kuadrat gitu. Jadi yang pertama bentuk umum itu nanti dia adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dimana syaratnya A-nya nggak boleh bernilai 0, A, B, C-nya adalah elemen atau anggota bilangan real. Maksud bilangan real itu adalah bilangan yang biasa kita pakai sehari-hari ya. Misalnya bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, pecahan, desimal, dan seterusnya. Jadi contohnya seperti apa? Nah contohnya yang pertama ya, x kuadrat tambah 2x tambah 5 sama dengan 0. Nah ini termasuk termasuk persamaan kuadrat ya, dimana a-nya itu adalah sama dengan di depan x kuadrat ya, a-nya di depan x kuadrat. Berarti kalau dia seperti ini a-nya kita anggap 1 begitu. Kemudian ditambah 2x. Nah kalau ditambah 2x berarti b-nya kita anggap sebagai positif 2 ya, berarti kita tuliskan 2 saja. Kemudian ditambah 5 berarti c nya positif 5 ya, kalau tambah berarti positif, kita tuliskan 5. Kemudian contoh yang kedua, 5x kuadrat dikurang 5 sama dengan 0. Nah a nya di depan x kuadrat berarti 5. Nah b nya tidak ada ya, karena dia di sini tidak ada x. Di sini nggak ada x, berarti b nya nggak ada, atau boleh kita buat b nya sama dengan 0. Kemudian c nya adalah kurang 5 berarti minus 5 ya, jadi kalau dia kurang tandanya ikut jadi minus. Kemudian yang ketiga adalah min 2x kuadrat dikurang setengah x sama dengan 0. Jadi a nya adalah minus 2. Kemudian b nya adalah minus setengah, jadi kalau dia kurang itu berarti dia jadi minus setengah. Nah kemudian c nya nggak ada ya, c itu dia tidak mempunyai x, c tidak mempunyai x. Kalau dia b mempunyai x, jadi c nya di sini tidak ada karena dia yang ada x kuadrat sama x, berarti c nya itu kita anggap sama dengan 0. Kemudian contoh yang keempat, 6x kurang 5. Apakah ini merupakan suatu persamaan kuadrat? Ternyata bukan ya. Kenapa? Karena tidak ada x kuadrat. Berarti kalau tidak ada x kuadrat, berarti a-nya sama dengan 0. Kalau a-nya 0 itu berarti bukan persamaan kuadrat begitu. Kemudian lanjut yang kelima itu 5 kurang 2xy tambah y kuadrat. Nah kalau dia seperti ini bukan persamaan kuadrat juga ya, karena ada dua variabel. Apa variabel? Variabel itu adalah huruf ya, huruf yang bisa kita ganti menjadi angka di matematika ya. Yaitu siapa variabelnya? Yang ada dua, x dan y. Nah ini dia. Nah berarti bukan persamaan kuadrat begitu. Kemudian contoh yang lain nomor 6, min 3/2 y kuadrat tambah 6y kurang 3. Nah ini persamaan kuadrat walaupun dia tidak menggunakan x. Boleh juga kita ganti x nya menjadi y, menjadi z, menjadi a, b, dan seterusnya, asalkan dia mengandung y kuadrat pangkat paling tinggi, maka dia kita sebut persamaan kuadrat. Jadi kalau di sini a nya adalah minus 3/2, b nya adalah 6, c nya adalah minus 3. Itu dia. Kemudian kita masuk yang berikutnya, itu adalah pengertian akar persamaan kuadrat. Nah pengertiannya, akar persamaan kuadrat
adalah nilai pengganti X. Jika disubstitusi, maka mengakibatkan persamaan kuadrat itu bernilai 0. Begitu ya. Itulah maksud dari akar dari persamaan kuadrat. Nah, contohnya, contoh 1, X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Akar-akarnya X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Karena kita masukkan X sama dengan 2, kita ganti X-nya menjadi 2 di X kuadrat kurang 5X tambah 6 ya. Berarti 2 pangkat 2 kurang 5 kali 2 tambah 6. Berarti 4 kurang 10 tambah 6. 4 kurang 10 minus 6 tambah 6. Hasilnya 0. Iya. Berarti dia merupakan akar dari, berarti 2 merupakan akar dari X kuadrat kurang 5X tambah 6. Karena dia menghasilkan 0. Kemudian kalau kita masukkan X-nya atau kita substitusi X-nya sama dengan 3 ke persamaan kuadrat itu menjadi 3 kuadrat kurang 5 kali 3 tambah 6 berarti 9 kurang 15 tambah 6 berarti minus 6 tambah 6 maka hasilnya 0. Begitu ya. Berarti X sama dengan 3 juga merupakan akar dari persamaan kuadrat. Karena dia kita gantikan X-nya 3, kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0. Ya, itulah dia pendahuluan dari persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, itu menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi menyelesaikan persamaan kuadrat ini tujuannya adalah mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu, dimana akar-akar itu adalah nilai yang menggantikan X pada suatu persamaan kuadrat sehingga hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi yang pertama metodenya itu adalah dengan pemfaktoran. Contohnya ya, 1, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, dimana A sama dengan 1. A-nya adalah 1 ya, kemudian B-nya adalah 5, kemudian C-nya adalah 6. Jadi pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Sesudah itu kita cari angka ya, angka jika ditambahkan hasilnya adalah B, yaitu 5. Kemudian angka yang sama jika kita kalikan hasilnya adalah C, yaitu 6. Nah, angka yang kita jumlahkan hasilnya 5, kita dapat adalah 3 tambah 2 sama dengan B sama dengan 5. Kemudian angka yang kita kalikan dijumlahkan 5 dan dikalikan 6 adalah 3 kali 2. Jadi dia angkanya harus sama ya, 3 dan 2 dijumlahkan 5, 3 kali 2 dikalikan 6. Nah, sesudah itu ini kan 3 dan 2 itu positif ya. Berarti boleh X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 kita faktorkan menjadi X tambah positif 3. Kemudian X tambah positif 2 sama dengan 0. Berarti X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 3. Atau X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan minus 2. Begitu. Nah, kemudian contoh kedua. Jadi tadi contoh pertama itu nilai A-nya adalah 1 ya. Nah, contoh kedua nilai A-nya tidak sama dengan 1. Contohnya adalah 3X kuadrat tambah 10X kurang 8 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 3, B-nya 10, dan C-nya minus 8. Nah, langkah pertama kalikanlah
A kali C sehingga menjadi, jadi kita kalikan A kali C, A nya 3 dikali minus 8, ini kita kalikan, hasilnya adalah minus 24 ya, sehingga persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat tambah 10X kurang 24 sama dengan 0. Oke, kemudian nilai A nya berubah ya, A nya menjadi 1, B nya menjadi 10 ya, ini B nya 10, A nya 1, kemudian C nya minus 24. Nah, kita cari suatu bilangan dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu 10. Kemudian kita kalikan bilangan yang sama, hasilnya adalah C, yaitu minus 24. Nah, kita dapat dijumlahkan menjadi 10 adalah 12 tambah minus 2. Nah, ini 10. Kemudian kita kalikan 12 kali min 2 minus 24. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke langkah ketiga menjadi X. Ini kan 12 positif ya, berarti X positif 12. Terus ini minus 2 berarti X kurang 2. Jadi tandanya tetap kita ikutkan. Nah, sesudah dia kita buat seperti ini, kemudian angkanya itu yang 12 tadi kita bagi dengan A. Kita bagi dengan A-nya. Tapi A-nya yang pertama sekali sebelum berubah menjadi 1 ya. Jadi A-nya kita ambil adalah yang 3. Berarti kita bagi 3, ini juga kita bagi 3. Maka nanti menjadi X tambah 12 bagi 3 berarti X tambah 4. X kurang 2/3. Berarti X sama dengan minus 4 atau X sama dengan 2/3. Itulah dia cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Tujuannya mencari akar-akar dari persamaan kuadrat.